Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang dikenal dengan potensi alamnya yang melimpah. Provinsi yang kaya akan sumber daya laut dan pesona bahari yang menakjubkan. Di antara riak dan ombaknya, tersimpan nafas para nelayan yang menebarkan hidup pada angin, arus, dan harapan. Mereka melaut dengan keyakinan yang sama. Laut akan memberi selama manusia tahu cara meminta. Pada kesempatan kali ini, kami berkunjung ke salah satu kampung nelayan yang berada di pinggiran kota Pangkal Pinang, di pesisir kecil bernama Pangkalarang. Pangkalarang berada di dekat sungai Pangkal Balam dan mayoritas penduduknya adalah nelayan. Kami bertemu dengan salah satu nelayan aktif yang ada di sini, yaitu Pak Hairil. Beliau merupakan keturunan Sulawesi yang kemudian menetap di Pangkalarang sebagai nelayan. Kalau Bapak sendiri itu udah berapa lama menjadi nelayan? Dari segi biasanya Bapak sendiri itu laut di wilayah mana? Ikan, Masalah nelayan, ya tentu tergantung musim. Kalau pas terkena musim lagi di pinggir, tapi kalau lagi kayak pancaroba, jauh main kadang ke kampung orang, kayak Kalimantan, Tanjung Pinang. Kalau untuk sekarang mungkin beda. Kalau dulu enak kita di pinggir, nggak perlu jauh-jauh kan. Kalau sekarang ini agak susah, harus rantau ke kampung orang. Kalau tambang laut ini paling di pinggir kayak timah kan, jadi Bagaimana aktivitas tersebut mempengaruhi hasil tangkapan atau area penangkapan ikan di daerah sini? kalau tadi di pinggir kayak nelayan kecil mungkin pengaruhi, tapi kalau kayak kita ini kan jarang di pinggir. Main-main ke tengah karena kas kapal kan lumayan bisa alhamdulillah. Lalu, apakah pernah ada penurunan jumlah ikan atau kerusakan lingkungan laut akibat tambang dan industri lain? Daerah di pinggir sering tergantung karena asbab daripada tambang ini kan yang laut ini mempengaruhi air hingga ikan-ikan tuh larinya agak jauh kadang mencari. Sikap masyarakat nelayan terhadap adanya tambang laut. Ya, kita nggak bisa ngapa-ngapa, hanya bisa diam lihat saja karena kita ini pun tidak berani kan, takut tidak. Sebagaimana pada berita 22 Mei 2025, menurut hukumkriminal.com, aktivitas tambang inkonvensional yang ada di Pangkalarang kembali marak dan merusak ekosistem sungai serta laut setempat. Menurut penuturan warga, pelaku beroperasi terang-terangan dengan ponton dan gerbong, menimbulkan kerusakan lingkungan, hingga mengancam kehidupan nelayan dan generasi muda setempat. Timah, kata orang, adalah anugerah dari bumi. Tapi bagi nelayan, anugerah itu berubah menjadi ujian. Setiap gemuruh mesin pengeruk timah adalah tanda bahwa laut mereka semakin kehilangan nafasnya. Di satu sisi, tambang memberi pekerjaan, tapi di sisi lain, ia perlahan merampas kehidupan yang diwariskan oleh laut. Setelah bertanya pada Pak Hairil, kami juga bertanya pada Pak Ridwani yang juga merupakan nelayan aktif di Kampung Pangkalarang. Kami menyampaikan terkait bagaimana dampak ekonomi dan sosial terhadap kehidupan nelayan yang ada di Kampung Pangkalarang. Penghasilan Bapak sebagai nelayan ini itu sudah mencukupi untuk memenuhi kebutuhan keluarga Bapak? Mencukupi lah. Menurut Bapak, bagaimana dengan generasi muda? Apakah masih banyak yang mau untuk menjadi nelayan seperti Bapak sekarang? Untuk generasi muda ini, Menurut sudut pandang Bapak? kalau menurut saya sih banyak lah dengan nelayan ini lah, Masih mau? masih mau. Kalau menurut saya Karena di sekitar sini mayoritas nelayan ya. nelayan seputaran sini nelayan. Jadi masih banyak anak-anak muda di daerah sini yang menjadi nelayan. Untuk kayak dia jadi ABK. Lalu, apa tantangan terbesar dalam menjual hasil tangkapan saat ini? Kayak misalnya dari harga, distribusi, izin atau biaya bahan bakar. Kalau untuk yang si harga Harga. Yang Harganya naik yang turun. naik turun. itu kalau harga itu tergantung apa Pak? Apakah tergantung cuaca atau
musim. bukan tergantung dari cuaca musim. Yang kelola ini kayak PT ini Oh, tergantung siapa yang menerima siapa yang hasil. menerima. Apakah nelayan memiliki akses terhadap koperasi, bantuan pemerintah atau pelatihan peningkatan kapasitas? Tidak ada sedikit pun. Tapi semuanya pribadi ya. Nah, itu tadi saya bilang kalau dari untuk ini nggak ada, kalau kibarnya di sini mah ada pos semua, Oh, pos-pos yang ngebantu. Kami juga bertanya pada Pak Mario terkait harapan dan solusi yang dapat mengatasi tantangan yang dihadapi oleh para nelayan. Baik Pak, menurut Bapak, apa yang seharusnya dilakukan pemerintah untuk membantu nelayan seperti Bapak untuk menghadapi tantangan saat ini? Bahan pokok lah, angin kencang. Berarti pemberian bahan pokok. Jika Bapak bisa memberi pesan kepada masyarakat atau pejabat, apa yang ingin disampaikan oleh Bapak tentang kehidupan nelayan saat ini? Membantu nelayan untuk bahan pokok tadi ya. Kalau angin kencang, Membantu para nelayan untuk memberi bahan pokok. Selain Pak Mario, Pak Hairil dan Pak Ridwan juga ingin menyampaikan adanya harapan yang dapat mengatasi permasalahan yang mereka hadapi saat ini. Tentunya, mereka berharap hal tersebut dapat membantu keuangan mereka dan kesejahteraan mereka sebagai nelayan di pesisir Pangkalarang. Kebanyakan orang lihat kalau nelayan ini senang, padahal sebaliknya tidak sesenang yang kita lihat. Karena ini banyak nelayan yang susah, apalagi hasil tangkapan ini tidak kayak dulu, tidak ada aktivitas yang seperti timah kan. Ya, orang nelayan ini terpaksa harus main jauh-jauh. Nah, itulah teman. Ya, kalau bisa turun ke lapangan, nah lihat sendiri apa situasinya, kemana keadaan di nelayan saya kan. Jadi kalau untuk peta segala macam mungkin tidak bisa diucapkan. Nah, kalau mau yang bersangkutan turun ke lihat sendiri keadaan susahnya nelayan. Terutama harga BBM, Bahan baku ya. bahan baku, hasil bahan baku. Kedua, surat-surat izin ini kadang kena periksa di sana kan. Kalau sebelah kita kan yang kecil ini nggak ada secara pemeriksaan kan. Apa kalau kapal gede ini kan, soalnya kita pakai alat ini kan yang manual semua. Setelah kembali dari laut, para nelayan di Pangkalarang langsung menurunkan hasil tangkapan mereka. Ikan-ikan segar dipilah, ditimbang, lalu dijual ke pedagang lokal. Inilah hasil penulisan kami untuk mengungkapkan bagaimana permasalahan yang dihadapi oleh para nelayan yang ada di kampung nelayan Pangkalarang. Semoga permasalahan ini segera dapat diatasi oleh semua kalangan, baik dari pemerintah maupun masyarakat lainnya, agar kehidupan nelayan semakin sejahtera. Terima kasih, salam hangat dari kami.